Nah, sekarang kita lihat uji pemahaman halaman 21-22. Soal nomor 1, bagian yang A berarti dia yang ditanya hasil perkalian silang. A cross B. Nah, berarti kita buat dulu di sini J IJK gini ya, IJK garis IJ. Berarti pertama itu kita ambil bagian yang A, ini bagian yang B. Enggak, di bawahnya ya. Ini bagian yang A, ini bagian yang B. Nah, bagian yang A-nya itu berarti 4, 3, min 2, berarti 4, 3. Terus yang B-nya min 2, min 1, 3, min 2, min 1. Nah, baru kita kalikan satu-satu ya. Jadi ini aturannya kalau kalikan ke sini dia tambah nih kan. Tambah, berarti kita kalikan dulu yang ini. Yang ini dulu, kita buat garisnya. Ini dulu ya, pakai warna kuning aja deh. Nih, ini dulu, habis itu baru ini, habis itu baru ini ya. Nah, gitu. Berarti yang pertama itu nanti kita cari, berarti ini kan 3 kali 3, 9. Berarti ini 9i. Ditambah ini berarti ditambah min, enggak. Dia udah min 2 kali 2, berarti positif kan. Berarti 4j. Kemudian yang ini ditambah min 4k. Nah, baru kita cari bagian yang ini lagi. Yang dari sini ya. Dari J dulu. J berarti ke sini. Oke. Habis itu ini. Habis itu ini. Berarti kita ambil, berarti dikurang ya. Dikurang dari K dulu kita ambil. Berarti K ini 3 kali min 2 berarti min 6 ya. Berarti min 6K. Habis itu ini I berarti dikurang 2I. Kemudian dikurang 12J. Nah, berarti jadinya kita kelompokin I sama I aja ya. I, terus ini. Berarti jadinya ini adalah 7I. Terus J aja. J berarti ini dan ini ditambah, dikurang jadinya ya. Dikurang 8J. Kemudian baru yang K saja berarti ini kan. Berarti jadinya adalah, ini kan positif nih. Berarti ditambah 2K. Nah, jadi jawabannya itu adalah 7I dikurang 8J ditambah 2K. Yaitu yang D ya. Nomor 2, diketahui dua vektor A sekian, B sekian, hasil dari 2A cross B. Berarti A cross 2B itu sama dengan, berarti kita buat dulu, di sini ada bagian, berarti ini bagian A, ini bagian B ya. Berarti ini kan I, J, K, terus ini I, J lagi. Ya kan, ini vektornya. Nah, terus kalau misalnya yang A itu kan yang bagian I-nya 3, min 2, sama 4. Terus berarti 3 dan min 2. Dia di sini 2B, berarti ini kita kalikan dengan ini nanti. Ini kalau dikalikan 2, ini kan jadinya 4I ditambah 6J dikurang 2K. Nah, yang kita masukkan yang ini ya. Berarti jadinya ini yang kita masukin adalah 4, 6, min 2, 4, dan 6. Nah, berarti kita cari satu-satu. Yang pertama I aja dulu, berarti ini, terus ini, terus ini. Ya kan? Berarti jadinya di sini adalah ini kan berarti yang pertama yang positif, berarti min 2 kali min 2 berarti 4. 4I, kemudian ditambah 16J ditambah 18K. Kemudian baru cari yang ini. Berarti yang ini duluan, terus ini, terus ini. Berarti ini ditambah, berarti K dulu ya. Berarti ini bukan ditambah ya, jadinya dikurang nih.
dikurang, berarti ini adalah min 8K dikurang 24, 6 kali 4, 24I, berarti J-nya dikurang min 6. Min 6J ya. Nah, sekarang baru kita kelompokkan I dan I. I dan I berarti ini, jadinya itu adalah min 20I, lalu J-nya lagi. J sama J, berarti ini ya. Berarti jadinya ditambah, oh ini jadinya ditambah ya. Ini kan, ini jadinya ditambah, ini jadinya ditambah kan. Berarti itu adalah 16 ditambah 6. 16 tambah 6 berarti 20 ditambah 22J. Kemudian K dengan K. Berarti jadinya K dengan K berarti ini ditambah jadinya ya. 16 tambah 13, 18 ditambah 6 berarti ditambah 26K. Nah, jadi jawabannya min 20I ditambah 22J ditambah 26K. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 3, vektor A dan B memiliki sudut apit θ. Jika A tambah B 3I tambah, berarti A ditambah B sama dengan 3I ditambah 4J. Dan A kurang B sama dengan 3I dikurang 4J. Besar sudut θ-nya, berarti sudut apitnya sama ya. θ-nya sama. Nah, berarti ini kita gunakan resultan antara A ditambah B, itu sama dengan resultan A dikurang B. Berarti ini kita pakai rumus Pythagoras. Jadinya itu adalah ini ya, ini kan kita misalkan ini dengan A, ini dengan B. Berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos θ. Sama dengan, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B. Oh, karena ini dikurang, berarti kurang ya. Kurang cos θ. Oke. Berarti ini A-nya kan sama nih, berarti jadinya di sini supaya hilang akarnya kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan. Jadinya A-nya itu adalah 9 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 cos θ sama dengan, oh berarti ini sama ya, 9 ditambah, ini kan udah dikuadratin. Ini 3 kuadrat, ini berarti 9 tambah 16. Berarti 9 tambah 16 dikurang 2 kali 3 kali 4 cos θ. Berarti ini kan 25 ditambah, ini berarti berapa nih? 6, ini 24 cos θ. Sama dengan ini 25 dikurang 24 cos θ. Berarti ini pindah ruas, ini bisa habis ya. Pindah ruas ini habis kan? Jadi tinggal di sini 24 cos θ sama dengan min 24 cos θ. Ini bisa juga dicoret. Jadinya tinggal cos θ sama dengan min cos θ. Berarti di sini adalah cos θ, kita pindah ditambah cos θ sama dengan 0. Berarti ini jadinya 2 cos θ sama dengan 0. Berarti cos θ sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Berarti cos yang nilainya 0 adalah, berarti θ yang nilainya 0 itu, cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90 ya, 90 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Diketahui F1 itu nilainya adalah 25 dan F2 itu adalah 20. Hasil dari F1 tambah F2 dengan dinyatakan adalah vektor satuan. Berarti ini yang ditanya resultannya ya. Nah, kita cari dulu F1X. F1X-nya itu adalah 25. Berarti ini punya si I ya. Kemudian F2Y-nya, F1Y-nya 0. Oke. F1Y-nya 0. Karena tidak ada kan. Karena dia sejajar sumbu X saja. Kemudian untuk F2X-nya berarti ini kan. Ini ada sudut. Berarti ke sini jadinya nanti kan. F2X berarti min 20 cos
60, karena dia ada sudut, berarti min 20, cos 60 adalah setengah, berarti min 10, berarti ini punya I kan. Berarti F2Y-nya adalah ini kosong, berarti 20 positif ya ke atas, sin 60, berarti jadinya 20, sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti jadinya 10 akar 3J. Nah, berarti ini artinya untuk F1-nya saja, itu kalau kita tuliskan vektor arahnya 25I. Sedangkan untuk F2-nya adalah berarti min 10I ditambah 10 akar 3J. Nah, baru kita tambah, berarti F1 tambah F2 itu sama dengan 15I ditambah 10 akar 3J. Nah, jadi jawabannya adalah ini seharusnya, mungkin tinggal akarnya nih, akar 3. Jawabannya D ya. Soal nomor 1, 3 vektor satuan A sama dengan 2I, berarti vektor A sama dengan 2I ditambah J dikurang 2K. Yang B itu adalah min 2I ditambah 3J ditambah K. Yang C itu adalah I saja, ditambah 2J ditambah 3K. Hasil dari A dot B tambah C. Berarti A dot B tambah C. Ini kita cari B tambah C dulu ya. B tambah C. Nah, berarti kan 2I ditambah J ditambah 2K. Berarti min 2I ditambah 3J ditambah K. Berarti kita tambahkan, dia A sama C ya. Tunggu. B dan C. Wah, B dan C. B itu min 2I ditambah 3J ditambah K. Berarti I, C-nya ini kan. I ditambah 2J ditambah 3K. Berarti ini ditambah jadinya min I ditambah 5J ditambah 4K. Berarti ini B tambah C. Nah, kemudian baru kita kali dot ya. Nah, berarti A dot B tambah C. Berarti jadinya, ini. Sini aja di bawah. Atau agak sini dikit. A dot B tambah C. Berarti kan A ini kan 2I ditambah J dikurang 2K. Dot. Nah, dot. Kalau dot itu berarti kayak gini. Min I tambah 5J tambah 4K. Nah, ini kita kali satu-satu ya. Nanti kan kalau dia sejenis I dot I itu kan jadinya 1 kan. Tapi kalau berbeda jenis misalnya I kali J itu 0 gitu kan. Nah, kita kalikan satu. Ini dulu. Ini. Nah, kayak gitu. Berarti ini kali ini. Berarti hanya ini aja yang 2I kali 2I aja kan. Berarti yang ini adalah jadinya ini 2I kali 2I min I berarti jadinya adalah 2 min 2 karena I kali I kan 1. Berarti ini kali ini 0, ini kali ini 0. Kemudian yang J-nya lagi. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Otomatis ini kali ini 0, ini kali ini lagi kan J kali J. Berarti 5J kali J berarti ditambah 5. Ya kan? Terus yang K lagi. Ini kali sini. Berarti jadinya ini kali ini 0, ini kali sini 0, ini kali ini 0, ini kali ini baru ada. Berarti min 8 ya, dikurang 8. Nah, berarti jadinya min 2 tambah 5 kurang 8, berarti itu adalah min 5. Jadi dapatnya adalah min 5, oke? Soal nomor 2, di sini 2 vektor satuan P sama dengan 4I tambah 3J tambah 5K dan Q 4I tambah 3J, berarti P-nya itu adalah 4I ditambah 3J ditambah akar 75K. Dengan Q sama dengan 4I ditambah 3J. Hitunglah sudutnya. Nah, jadi ini kita misalkan sama dengan ini ya. Ini kita misalkan P, ini misalkan dengan Q. Kita cari dulu yang pertama P dot Q. P dot Q itu berarti 4I ditambah 3J ditambah akar 75K. Dot 4I ditambah 3J. Nah, karena I kali I itu kan nilainya 1, sedangkan I
I kali J itu kan 0. Berarti nanti yang berbeda jenis itu 0 ya. Kita kalikan satu-satu, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini jadinya 16. Terus ini 0 ya, yang ini 0. Terus ini ke sini, ini ke sini. Berarti yang J aja ada ya. Berarti jadinya ditambah 9. Nah, ini kan nggak ada, berarti 0. Jadinya ini adalah 25. Nah, kemudian ini resultan. Kita cari dulu resultan P. Resultan P itu ini yang kita kuadratkan semua ya nilainya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah akar 75 kuadrat. Berarti ini adalah 16 ditambah 9 ditambah 75. Sama dengan 16 ditambah 9 tambah 75. Itu adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Nah, baru kita lanjutin nyari yang besar nilai Q. Besar nilai Q berarti ini yang kita kuadratin ya. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti ini adalah 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, baru kita masukkan rumusnya cos theta sama dengan itu adalah vektor P dot vektor Q per besar vektor P besar vektor Q. Jadinya vektor P itu kan berapa? P dot Q, maksudnya ya 25. Berarti ini jadinya 100 kali 5. Jadi dicoret, coret ini dapat 25. Sorry, bukan. Tunggu, ini sorry. Ini P dot Q 25 ya. Berarti ini jadinya 10 kali 25. 10 kali 5 ya Allah. Q-nya kan 25. Berarti ini kan jadinya ini bagi 25 5, ini bagi 5 1. Berarti ini jadinya dapat 5 per 10. Atau sebenarnya kita 5 per 10. 5 per 10 itu kan kalau disederhanain lagi bagi 5 1 bagi 5 2. Berarti dapat di sini adalah 1 per 2. Berarti cos theta sama dengan 1 per 2. Nah, itu cos yang nilainya 1 per 2 itu kan sama dengan sudutnya berarti 60 derajat. Berarti jadi di sini sudutnya itu adalah membentuk sudut 60 derajat ya. Oke.